Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ngaji Online Bakti 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang Google Classroom Part 2. Bagaimana cara menambahkan tugas atau kuis dan juga materi di dalam Google Classroom yang sudah Bapak Ibu buat pada tutorial yang pertama. Oke, langsung saja kita masuk ke Google Classroom. Nah, seperti yang dulu pernah kita buat di part 1 sebelumnya, bahwa kita sudah membuat kelas online berupa kelas yang ada di Google Classroom. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana sebetulnya menambahkan materi-materi atau tugas-tugas untuk siswa. Nah, berikut akan saya jelaskan. Silakan Bapak Ibu arahkan kursornya untuk menuju ke tugas kelas. Nah, di sini akan saya sampaikan bagaimana cara membuat tugas. Nah, ini di sini buat ini ada beberapa pilihan ya, ada tugas kuis, pertanyaan, materi, dan topik. Jadi kita akan fokus ke tugas kuis sama materi. Untuk tugas sebetulnya sederhana, seperti yang sudah saya jelaskan di part 1. Sebetulnya tinggal ditambahkan saja, misalkan etika profesi, tugasnya, petunjuknya membuat rangkuman. Nah, misalkan begini, menggunakan Microsoft Word, maksimal 800 kata. Nah, ini petunjuk opsionalnya. Bagaimana kita pengajar memberikan tugas secara jelas kepada siswa, tinggal ketika Bapak Ibu merasa kurang jelas mungkin bisa menambahkan PPT atau PowerPoint atau apa untuk bisa membuat semakin jelas, atau bisa juga menambahkan di dokumen, slide atau spreadsheet, gambar, formulir yang diperlukan, silakan bisa ditambahkan di sini. Untuk pengaturan di tugasnya sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwa ini adalah penilaian yang sepenuhnya bergantung pada Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada batas waktu, tinggal ditetapkan, misalkan 2 hari dari sekarang, tanggal 27 misalkan, maka tanggal 27 jam 23.59 akan ditutup. Ketika tanggal 28 berarti siswa sudah tidak lagi bisa mengirim. Ini opsional, kemudian rubrik juga opsional. Atau ini mau ditambahkan misalkan buat topik etika profesi. Juga boleh. Oke, langsung saja ditambahkan di kolom tugas. Di menu tugas di sebelah kanan atas. Kalau sudah cukup informasinya, silakan ditambahkan. Nah, kalau sudah ditambahkan akan muncul di sini etika profesi. Kita klik coba. Nah, maaf. Nah, yang ini. Ini adalah tugas. Ini yang siswa yang menyerahkan masih kosong. Nanti kalau sudah ada siswa yang menyerahkan maka akan mengupdate secara otomatis. Dan siswa juga bisa mengirim komentar dengan tugasnya. Misalkan melaporkan saya sudah mengirim dan segala macamnya juga bisa. Oke, itu untuk tugas. Mungkin kita semoga bisa dimengerti Bapak Ibu ya, karena cukup sederhana. Kemudian kita kembali ke menu sebelumnya. Kemudian bagaimana cara membuat tugas kuis. Nah, ini definisi tugas dan definisi tugas kuis mungkin beberapa dari kita mendefinisikannya berbeda. Tapi secara prinsip caranya hampir sama Bapak Ibu. Misalkan saya tulis misalkan begini, ini diisinya sama, saya kira tidak ada yang berubah, opsional waktunya sesuai dengan yang kita inginkan. Pengantar. Nah, untuk rubrik silakan opsional. Nah, ini adalah menu yang perlu ditambahkan barangkali Bapak Ibu ingin melampirkan
PPT, PowerPoint atau link, atau bisa juga membuat dokumen baru di sini. Nah, ini blank quiz ini sebetulnya mirip seperti Google Form. Jadi ketika Bapak Ibu klik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama kayak Google Form. Ini quiz ya, yang bisa dikerjakan di saat yang kita tentukan. Misalkan blank quiz ini bisa diedit, misalkan tentang etika profesi. Ini deskripsinya pengantar. Nah, tinggal sekarang dimasukkan saja pertanyaannya, misalkan apa yang nah, apa yang disebut dengan etika? Mungkin pilihannya bisa berupa pilihan ganda, di sebelah kanan ada pilihan ganda, ada centang. Mungkin untuk kuis biasanya pilihan ganda ya Bapak Ibu, tapi terserah kalau mau isi juga ada. Nah, ini pilihan ganda, maka tinggal saja ditulis option 1, misalkan jawabannya A. Dan ingin menambahkan tinggal ditambahkan lainnya. Nah, ini jawabannya, ini misalkan B, tinggal di add lagi, ini jawabannya C, add lagi jawabannya D, kemudian add lagi jawabannya E. Nah, saya kira ini soal pertama, apa yang disebut etika secara etimologi. Jawabannya ada dari A sampai E, silahkan Bapak Ibu tentukan di antara jawaban yang paling benar sesuai kunci jawabannya yang Bapak Ibu sudah buat, misalkan di jawaban D. Maka tinggal dipilih saja. Ya, jawabannya adalah D. Untuk di sini di kanan atas ada poin. Mungkin jika soalnya 10 misalkan satu soal dihargai 1 poin misalkan. Atau jika 5 soal maka dibuat 2 poin, atau bagaimana secara interval nilai silakan Bapak Ibu mengaturnya sesuai dengan keinginan. Kemudian setelah selesai tinggal diklik tombol selesai. Maka ini juga bisa di-share ke siswa. Tinggal dikirim link yang ada di atas ini. Oke, itu untuk kuis ya Bapak Ibu. Silakan langsung diklik seperti tugas tadi di pojok kanan atas. Silakan tinggal diklik saja. Maka tugas kuis itu sudah bisa dilakukan. Nah, yang terakhir saya akan menyampaikan terkait soal bagaimana membuat materi, menambah materi. Ini etika profesi. Ini misalkan saya lihat di mata kuliah saya misalkan ya. Nah, saya akan kopikan dan saya akan paste di sini. Nah, ini teori pengambil keputusan. Maaf. Ini nah, misalnya seperti ini. Untuk di kolom kanan sebetulnya sama. Semua siswa juga harus melihat ada topik. Buat topiknya adalah teori pengambilan keputusan. Tinggal ditambahkan. Saya ingin menambahkan di file. Saya ambil dari data yang ada di laptop saya. Misalkan ya. Ya. Ini saya upload di sini. Nah, maka PowerPoint saya sudah muncul di sini. Di tautannya. Tinggal kita posting saja di sebelah kanan. Maka akan muncul di halaman depan kita. Baik. Kira-kira itu untuk menambahkan tugas, materi, dan kuis di Google Classroom. Terima kasih untuk sharing di sesi 2 tutorial penggunaan Google Classroom part 2. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.